Setelah kelas keduanya, Hao-Ren berjalan keluar dari ruang kelas dengan You Liren dan lainnya. Hao-Ren, Xie Yujia memanggilnya dari pintu. Wah, jangan ikuti kami. Pergilah ke pacarmu. Zhao Jiai berbalik kepadanya dan mendorong Hao-Ren ke pintu sebelum berjalan ke tangga bersama You Liren dan yang lain. Xie Yujia mempercepat langkahnya. Apa kau lupa masalah tentang Suhan? Oh, Hao-Ren mengangguk saat diingatkan. Di kelas, dia sibuk menyalin pertanyaan latihan untuk sesi bimbingan malam ini dan sekarang sedikit pusing. Suhan, maksudku Nona Su, bagaimana dia sekarang? Dengan tas di punggungnya, Xie Yujia berjalan ke samping Hao-Ren. Dia cedera, kata Hao-Ren. Cedera? Apa serius? Xie Yujia bertanya dengan cemas. Dia membutuhkan beberapa minggu untuk menyembuhkan diri, kata Hao-Ren kepadanya sambil berjalan ke tangga. Xie Yujia berjalan bersamanya. Aku ingin mengunjunginya. Bisakah kau membawaku ke tempatnya? Xie Yujia bertanya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia tidak tinggal di darat. Aku harus bertanya dulu sebelum aku bisa memberitahumu jika aku bisa membawamu ke tempatnya, kata Hao-Ren padanya. Tidak apa-apa, kata Xie Yujia. Beritahu padaku besok jika kau mendapat jawaban. Hao-Ren ragu-ragu sesaat sebelum bertanya padanya, berapa banyak yang kau tahu tentang diriku? Xie Yujia melihat sekeliling dan memastikan mereka sendirian dekat tangga. Dia berkata, aku hanya tahu bahwa kau juga berkultivasi. Oh, rasanya kau dan aku tidak dalam lingkup pergaulan yang sama. Tidak di lingkup pergaulan yang sama, pikir Hao-Ren sebentar dan tahu dia benar. Lagi pula, Xie Yujia tidak memiliki intisari naga, dan dia tidak melihat cahaya di sekitarnya. Apa itu kuil Dewa Naga? Tanya Xie Yujia. Pada waktu itu dia terlalu terkejut oleh kejadian dengan Zheng Yitao. Kemudian saat dia punya waktu untuk memikirkannya, dia memiliki banyak pertanyaan. Kuil Dewa Naga adalah organisasi besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Ia dapat memberikan sanksi pada kultivator dan juga tempat untuk melakukan arbitrase dan membuat peraturan. Hao-Ren mengatakan kepadanya apa yang dia ketahui tentang organisasi ini. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang kuil Dewa Naga, kecuali fakta bahwa inspektur milik kuil Dewa Naga. Dia tidak tahu berapa banyak inspektur yang kuil Dewa Naga miliki atau lokasinya. PBB? Xie Yujia bertanya sambil lalu, apa ada anggota permanen di sana? Menurutku tidak. Sambil mereka berbicara, mereka berjalan keluar gedung akademik. Namun, pertanyaan sambil lalu Xie Yujia membuatnya berpikir. Klan naga dibagi menjadi 5 klan yang lebih kecil termasuk logam, kayu, air, api dan tanah. Naga logam yang sombong memiliki jumlah yang paling sedikit sementara klan naga air memiliki jumlah anggota yang paling besar termasuk cabang-cabang sungai, danau, dan laut. Di antara mereka, Istana Naga 4 Lautan tidak bisa disangkal adalah kekuatan yang paling dominan, masing-masing memerintah ratusan ribu anggota. Dihadapkan pada kekuatan yang sangat besar seperti itu, bahkan kuil Dewa Naga yang seharusnya mengawasi semua naga di dunia tidak akan menantang mereka tanpa memikirkan konsekuensinya. Dari perspektif ini, Istana Naga 4 Lautan seperti apa yang disebut negara-negara adidaya.
Negara-negara adidaya menunjukkan rasa hormat pada kuil Dewa Naga sementara kuil Dewa Naga terkadang akan membawa 1 atau 2 orang jahat dari negara-negara adidaya ke ranah hukum, tetapi ia tidak akan menyentuh kepentingan inti dari istana-istana naga 4 lautan. Itu artinya jika 2 negara-negara adidaya berselisih, kuil Dewa Naga akan diam dan melihat. Jika Lautan Barat mengambil seluruh wilayah daratan dari klan naga Lautan Timur dengan paksa, Lautan Timur yang dipimpin oleh Sao Guang harus mundur ke Istana Naga. Jika mereka terlibat dalam perang, Lautan Timur akan kalah karena kekuatannya yang lebih lemah. Jika mereka mengaku kalah tanpa perlawanan, Lautan Timur harus menyerahkan bisnis sangat besar yang telah mereka jalankan di daratan selama puluhan tahun kepada Lautan Barat. Tidak mungkin mengandalkan kuil Dewa Naga untuk melakukan keadilan bagi mereka. Apa yang kau pikirkan? Kau tiba-tiba terlihat serius. Sikap diam Hao-Ren membuat Xie Yujia berbalik untuk melihatnya dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Hao-Ren melihatnya, berterima kasih atas komentarnya tadi yang membuat dia memahami seluruh situasi. Tadinya dia mengira Lautan Barat hanya menekan mereka dan tidak berani melakukan tindakan apapun. Sekarang setelah memikirkannya, dia sadar provokasi Zheng Yitao hanyalah bagian dari strategi Lautan Barat. Jika mereka tidak bisa bertahan dari provokasi Zheng Yitao dan menyerangnya, Lautan Barat akan menggunakan alasan ini untuk menyatakan perang terhadap mereka. Sebagai putra mahkota Lautan Barat, Zheng Yitao tentu saja bukan orang bodoh seperti yang terlihat. Namun, Lautan Barat tidak mengira serigala hitam akan ditangkap dan Zheng Yitao akan cedera berat. Hei! Ada yang salah. Melihat Hao-Ren tenggelam dalam pikirannya lagi, Xie Yujia melambaikan tangannya di depan matanya. Tidak ada, kata Hao-Ren dan menggelengkan kepalanya. Kelihatannya dia telah masuk perangkap mereka. Dia telah mengira Zheng Yitao hanya anak kaya bodoh dan dalam kemarahan melukainya dengan sangat parah. Hanya itu yang dibutuhkan Lautan Barat. Akhir pekan ini, aku akan mengunjungi nenek bersamamu. Hao-Ren berbalik pada Xie Yujia dan berkata. Hao-Ren yakin Master Super yang menghancurkan serigala hitam dengan satu serangan dari langit adalah nenek tua. Namun, Xie Yujia menggelengkan kepalanya sedikit. Nenek tua bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Selain itu, dia bilang dia tidak mau diganggu dengan masalah orang lain. Nenek tua tidak mau bertemu denganku. Hao-Ren melihat Xie Yujia dan menduga itu mungkin karena hubungannya dengan Xie Yujia. Aku hendak ke perpustakaan. Mau ikut? Xie Yujia bertanya padanya. Hao-Ren menggelengkan kepalanya. Yah. Aku akan ke perpustakaan. Beritahu besok jika aku bisa pergi mengunjungi Suhan. Dia berjalan ke sepedanya yang diparkirkan di depan gedung akademik. Kemudian, dia mengayuhnya dengan perlahan ke arah perpustakaan di kejauhan. Hao-Ren melihat ke arahnya dan yakin nenek tidak akan ikut campur dalam konflik antara istana-istana naga. Dia telah menyerahkan masalahnya pada kuil Dewa Naga, yang menunjukkan keengganannya untuk ikut campur dalam masalah internal Istana Naga. Tidak ada hubungannya dengan nenek tua meski Lautan Timur dan Lautan Barat saling membantai satu dengan yang lain. Menatap sepeda Xie Yujia menghilang di sudut gedung akademik D, Hao-Ren mendesah sebelum berjalan ke arah gerbang sekolah. Semua berpikir dia dan Xie Yujia pacaran. Yang sebenarnya adalah, mereka menjalani kehidupan mereka yang terpisah dan tidak saling mengganggu.
Karena mereka saling berbagi rahasia, mereka berdua bisa tenang. Sementara Hao-Ren berkultivasi, Xie Yujia juga melakukan kultivasi. Di masa lalu dia tidak ingin kehilangan kakak laki-laki kecil, sekarang dia tidak ingin kehilangan Hao-Ren. Dia tahu dia harus bekerja keras meningkatkan kemampuannya untuk memasuki dunia Hao-Ren. Hao-Ren berjalan keluar dari gerbang sekolah dan membeli 1 roti dari toko roti untuk memenuhi perutnya. Karena tidak ada perkuliahan sore itu, Hao-Ren pergi ke dojo seni bela diri milik Tetuasan di pusat kota. Dojo seni bela diri Tetuasan terletak di ujung barat Jalan Nanjing, salah satu jalan yang paling sibuk di kota itu. Hao-Ren masuk melalui pintu dan melihat papan nama besar di atasnya, Dojo Seni Bela Diri San Yun. Dojo itu diberi nama sesuai dengan nama Tetuasan. Saat melihat papan nama itu, Hao-Ren ingat siaran berita terbaru yang mengatakan sebuah pusat pelatihan bela diri yang diberi nama Dojo Seni Bela Diri San Yun yang telah berkembang di seluruh negeri di beberapa tahun terakhir. Sampai sekarang, mereka telah membuka cabang di 15 lokasi, dan dojo di kota Lautan Timur jelas sekali adalah kantor pusatnya. Setelah berhenti sejenak di gerbang, Hao-Ren melangkah ke dojo yang terlihat megah. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat sekelompok orang muda berlatih di aula. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok jelas murid dari dojo karena fisiknya yang kekar dan gerakan yang standar. Kelompok lain adalah orang-orang dengan fisik yang berbeda dan gerakan yang kaku. Jelas mereka adalah orang-orang kota yang datang ke sini untuk olahraga. Saat itu tengah hari, dan para karyawan yang bekerja di gedung-gedung kantor di dekatnya mengambil waktu istirahat yang panjang untuk berlatih di sini. Saat ini, latihan beban, yoga, dan pilates cukup populer, dan dojo seni bela diri ini telah menjadi tempat latihan yang populer di kota. Tentu saja, menjadi tempat latihan yang paling populer di kota hanya salah satu fungsi dari dojo seni bela diri San Yan. Pelayanan yang paling penting adalah untuk melatih lebih dari 6.000 penjaga keamanan profesional setiap hari untuk setiap lapisan masyarakat. Terlebih lagi, karena metode yang sederhana dan efektif dari dojo, bahkan para polisi menempatkan basis pelatihan mereka di dojo dan mengirimkan para petugas polisi ke sini untuk pelatihan rutin. Begitu Hao-Ren melangkah ke aula, murid dari bagian resepsi langsung mendatangi dan menyambutnya. "Halo, apa Anda ke sini untuk belajar seni bela diri atau mengunjungi seorang teman?" "Aku ke sini untuk bertemu dengan San Yun," kata Hao-Ren. "Bos kami." Murid muda itu melihat Hao-Ren. "Apa Anda Tuan Hao-Ren?" "Ya," Hao-Ren menjawab. Sikap murid itu semakin hormat. "Bos telah mengatur sebuah tempat spesial untukmu. Silakan mengikutiku." Hao-Ren mengangguk dan mengikutinya. Murid itu tidak memiliki cahaya di sekitarnya, entah karena dia seorang master yang menutupi kekuatannya atau hanya peserta latihan biasa di sini. Para peserta latihan atau murid-murid ini ada di sini untuk belajar seni bela diri. Dojo memberi mereka makan dan penginapan, dan mereka harus berusaha sangat keras. Mereka diuji secara teratur pada seni bela diri dan perilaku, dan mereka yang gagal dalam ujian akan dikeluarkan. Juga, para siswa dan peserta latihan ini diharuskan untuk menjalankan operasi harian dojo. Misalnya, mereka mengajarkan seni bela diri kepada tamu yang membayar, membantu tamu memilih tempat pelatihan, dan membuat program pelatihan, DLL. Tentu saja, mereka tidak bekerja gratis.
Setelah mereka lulus ujian akhir, dojo seni bela diri San Yun akan menawarkan pekerjaan dengan gaji yang stabil dan kompetitif. Selain itu, sebagai lulusan dari dojo seni bela diri San Yun, para murid menikmati reputasi yang sangat baik. Beberapa pengusaha kaya dari Hong Kong bahkan akan datang ke sini untuk memilih pengawal. Ketika bisnis dojo bertumbuh, para lulusan menikmati jaringan persaudaraan yang lebih besar di seluruh negeri. Tetua San seorang pria yang pendek, tetapi visi strategisnya sangat hebat. Melintasi aula, mereka pergi ke halaman belakang, dan ruang pelatihan VIP berada di dua sisi koridor ini yang mengarah ke halaman belakang. Hao-Ren melihat beberapa anggota VIP mengambil pelatihan pribadi di ruangan, dan, Master, mereka adalah murid senior dojo. Menjalankan tempat sebesar ini di pusat kota menunjukkan kemakmuran Tetua San. Dia juga menjalankan restoran yang paling mewah di kota Lautan Timur. Bisnis-bisnis ini hanyalah sebagian kecil dari kerajaan darat di Samudra Timur. Hao-Ren hanya bisa membayangkan kekuatan bisnisnya yang hebat di seluruh wilayah, bagian lain negara itu, dan bahkan di luar negeri. Wah, bukannya ini Sang Sop Homore? Saat Hao-Ren melewati ruang pelatihan VIP, suara yang akrab dan menyebalkan keluar dari sana. Hao-Ren berhenti dan melihat ke dalam. Benar saja, Huang Sujie sedang berlatih seni bela diri di ruang VIP, dan bersamanya Kapten Klub Taekwondo Universitas Haixi yang pernah datang ke Universitas Lautan Timur untuk pertukaran kegiatan klub. Dibanjiri keringat, mereka berdua mengenakan kostum peserta latihan dojo. Instruktur mereka adalah seorang murid muda dojo setinggi 1,8 meter. Melihat Kapten Klub Taekwondo Universitas Haixi, Hao-Ren terkejut dan juga geli. Hao-Ren mengira dia adalah seorang praktisi taekwondo yang sangat baik. Tetapi sekarang dia menyadari kapten ini telah meningkatkan kekuatannya dengan berlatih seni bela diri Cina sebelum menunjukkan kekuatan yang disamarkan sebagai taekwondo. Persahabatan antara Huang Sujie dan kapten ini menunjukkan Huang Sujie telah mengarahkan kapten ini untuk mengacaukan klub taekwondo Universitas Lautan Timur dan mengganggu Lu Linlin dan Lu Lili. Dia melakukannya karena kakak beradik Lu menolak pengejarannya dan bergabung dengan klub taekwondo, membuat klub taekwondo lebih populer daripada klub panjat tebingnya. Karena dia tidak bisa membalas mereka sendiri, dia membuat temannya, yang berasal dari sekolah lain, menantang klub taekwondo Universitas Lautan Timur. Ia sangat tercela. Apakah kamu tahu berapa biaya untuk berada di sini selama 1 jam? Apakah kau pikir kamu mampu membayar tempat seperti itu? Menyeka keringatnya dengan handuk putih, Huang Sujie berjalan ke pintu dan mengejek Hao-Ren. Selama kegiatan pertukaran klub, dia melihat Hao-Ren bertarung tanpa teknik dan berpikir Hao-Ren ada di sini untuk berlatih seni bela diri. Dia akan mengejek Hao-Ren lagi ketika murid muda yang telah mengajar seni bela diri pada Huang Sujie menangkupkan tangannya ke murid muda yang menunjukkan jalan untuk Hao-Ren, berkata dengan hormat, "Paman Master." Murid muda di samping Hao-Ren hanya mengangguk. Pukulan yang baru saja kau tunjukkan perlu bergerak ke atas sedikit lebih banyak dengan kekuatan yang lebih sedikit. Lanjutkan. Terima kasih untuk petunjuknya, Paman Master. Mengabaikannya, murid muda itu membungkuk pada Hao-Ren dengan hormat dan mengarahkan lengannya. Tuan Hao, silakan lanjutkan. Seperti yang diperintahkan oleh bos, kamar Anda adalah ruang pelatihan, raja tertinggi, di bagian terdalam dari dojo. Baik. Hao-Ren terus berjalan. Bagaimanapun juga,
Dia sekarang adalah seorang kultivator. Dia tidak akan menurunkan dirinya ke level Huang Sujie dan bertengkar mulut dengannya. Mata Huang Sujie melebar saat dia menyaksikan Hao Ren berjalan terus. Apakah dia membayar kamar yang paling mahal? Ini bukan kamar yang paling mahal karena sama sekali tidak terbuka untuk umum. Instruktur Huang Sujie mengoreksinya dengan sedikit iri dalam suaranya. Saat Hao Ren melanjutkan 10 meter ke depan, dia tiba di sebuah pintu dengan tanda yang bertuliskan, Raja Tertinggi. Saat Hao Ren membuka pintu geser bergaya Tang, dia menyadari ruangan itu tidak sebesar yang dia kira. Itu hanya sebuah ruangan yang lebih besar dari 10 meter persegi dengan pintu raksasa. Di bagian tengah ruangan, ada altar bundar yang terbuat dari bahan yang kelihatannya seperti emas dan kayu. Murid muda yang mengantarkan Hao Ren ke dalam ruangan mengeluarkan 2 batu giok sebening kristal dari saku di dadanya dan meletakkannya di lekukan altar bundar. Tiba-tiba, altar bundar gelap itu mulai bersinar. Jika seorang kultivator yang berada di surga kelima dan di atasnya melihat adegan ini, dia pasti akan berteriak, 2 batu roh tingkat tinggi untuk susunan teleportasi jarak dekat. Sangat boros. Ruangan ini hanya titik teleportasi. Tempat kultivasi yang sebenarnya terletak di tempat lain, kata murid muda itu pada Hao Ren. Hao Ren sekarang tahu murid muda ini juga anggota Lautan Timur. Terlebih lagi, levelnya pasti lebih tinggi dari level Hao Ren, dan itulah mengapa Hao Ren tidak bisa mengamati kekuatannya yang sebenarnya. Hao Ren memperbaiki bajunya dan melangkah ke altar bundar. Saat sang murid muda mulai memenuhi altar bundar dengan esensi alamnya untuk mengaktifkan 2 batu roh, Hao Ren tiba-tiba merasa pusing. Saat dia melihat ke sekelilingnya lagi, Hao Ren menemukan dirinya berdiri di bagian atas altar bundar lainnya di daerah pedesaan. Seorang murid dari dojo seni bela diri San Yun yang berdiri tepat di sebelah altar bundar, bertanggung jawab untuk melindungi susunan teleportasi. Di sebelahnya ada 10 batu roh putih, dan dia berkultivasi dengan mata tertutup. Saat Hao Ren muncul, murid itu menaikkan tangannya ke arahnya. "Di mana tempat ini?" tanya Hao Ren. "Lembah ini di pinggiran kota Lautan Timur. Saat Gongzi selesai berkultivasi, Anda bisa kembali ke kota kapanpun Anda inginkan," jawabnya pada Hao Ren. Tidak semua orang tahu bahwa Hao Ren adalah Fuma Lautan Timur, terutama para prajurit yang berpangkat rendah. Seperti kultivator yang menjaga susunan teleportasi, dia tidak tahu bahwa sang Fuma berdiri tepat di depannya. Dia berpikir Hao Ren hanya kultivator level Zen biasa, sehingga sikapnya tidak terlalu hormat juga. Tentu saja, Hao Ren tidak keberatan. Saat dia melihat murid muda ini menutup matanya dan mulai berkultivasi lagi, dia berjalan ke arah sebidang tanah datar di lembah. Bayangan cahaya biru mengelilingi perbatasan bukit. Hao Ren menebak bahwa tempat kultivasi ini dilindungi oleh sebuah susunan formasi sehingga saat manusia biasa memasuki gunung, dia tidak akan bisa memasuki tempat ini. Saat putih kecil bangun dari tidurnya, ia mulai melompat-lompat di ruang tersembunyi. Saat Hao Ren melepaskannya dari kalung, ia mulai berlari-lari mengelilingi lembah itu. Namun, beberapa saat kemudian, putih kecil kehilangan ketertarikannya saat ia menyadari tidak ada yang spesial di lembah itu. Ia mulai berjalan ke arah Hao Ren dengan ekor yang melengkung.
Ia kemudian menaikkan kepalanya dan mulai mengeluarkan lidahnya, memberitahu Hauren bahwa ia ingin beberapa pil eliksir. Putih kecil berubahlah menjadi besar dan pergilah 100 meter jauhnya. Hauren mengangkat dengan kupingnya dan melemparkan beberapa meter ke depan. Putih kecil kelihatannya tidak mengerti dan berpikir Hauren hanya main-main dengannya. Jadi, ia berlari kembali ke Hauren dengan senang. Sana, 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 pergi ke sana. Hauren dengan lembut menendang perutnya. Putih kecil memutuskan memeluk kaki Hauren dan bertindak seperti binatang peliharaan yang manja. Sialan, aku tidak main-main denganmu. Hauren meraih badannya lagi dan melemparkannya ke depan. Putih kecil berguling di udara. Kemudian saat hendak menabrak tanah, badannya tiba-tiba berubah besar. Dar! Badan putih kecil yang sangat besar menabrak tanah dan menciptakan lubang kecil. Sebelum ia bisa menstabilkan dirinya, Hauren melepaskan pedang energi elemen air dari jarinya dan menembakkannya ke arah putih kecil. Putih kecil melihat ke arah Hauren dengan polos. Ia tidak bisa percaya bahwa tuannya yang biasanya memperlakukannya dengan baik, tiba-tiba menyerang. Saat ia bisa merasakan pedang energi melayang ke arahnya, putih kecil berguling di tanah dengan malas dan menghindari serangan. Tidak peduli apa-apa kecuali makan, sekarang waktunya untuk melatihmu. Hauren melepaskan pedang energi elemen emas lainnya. Putih kecil akhirnya menyadari Hauren tidak bermain dengannya. Sehingga, ia segera memindahkan pantatnya dan berusaha menghindari pedang energi yang tajam. Pedang energi menghantam batu di belakang putih kecil dan meninggalkan bekas. Hauren menurunkan kekuatan pedang energi sampai minimal. Sehingga, meski putih kecil terpukul, ia tidak akan mengalami cedera tetapi hanya merasakan rasa sakit. Karena putih kecil takut sakit, ia tidak akan membiarkan pedang energi ini menyentuhnya. Jika membandingkan kekuatan putih kecil dengan kekuatan Hauren, ia lebih kuat. Namun, ia terlalu malas, dan itulah mengapa Hauren harus mendorongnya. Hauren melepaskan 2 pedang energi lagi. Putih kecil melompat tinggi jauh di angkasa dan berbalik dengan cantik saat dia menghindari 2 pedang energi. Namun, saat ia mendarat di tanah, ia menjulurkan lidahnya dan mulai terengah-engah. Meski dia telah memakan pil eliksir setiap hari, ia selalu tidur. Karena ia jarang berlatih, putih kecil sudah menambah beratnya sejak terakhir kali ia dilepaskan dari gua Gunung Langit. Tidak akan baik jika aku tidak memaksanya mengurangi beratnya. Saat Hauren memikirkan itu, dia menembakkan 3 pedang energi terus-menerus. Putih kecil buru-buru bersembunyi, tetapi pedang energi elemen kayu masih memukul pantatnya, sedikit menyakitinya. Shoot! 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 Hauren tidak memberinya kesempatan beristirahat saat dia melepaskan 3 pedang energi lagi. Boom! Keempat telapak kaki emas putih kecil tiba-tiba menembakkan lidah api, dan ia terbang lebih tinggi ke udara. Hanya karena aku tidak bisa menghajarmu, bukan berarti aku tidak bisa lari. Putih kecil menaikkan ekornya dan dengan cepat terbang tinggi ke angkasa. Namun, Hauren tidak menunjukkan belas kasihan dan melanjutkan menembakkan 2 pedang energi elemen api ke arah putih kecil. Putih kecil terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan terbangnya kelihatannya 2 kali lebih cepat daripada sebelumnya.
Sekarang Hauren tahu bahwa dulu dia bahkan malas menerbangkannya. Dar, 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 dar. Hauren melemparkan 10 pedang energi dan menciptakan sebuah jaring anti kabur, menghalangi putih kecil dari semua arah. Saat putih kecil menyadari tidak mungkin dia terbang di atas pedang energi, ia berusaha sebaik-baiknya dan berusaha mati-matian untuk terbang lebih tinggi. Namun dengan suara dentuman yang keras, kepala putih kecil menghantam langit-langit yang tak terlihat saat ia terbang ke ujung susunan perlindungan. Set, 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 set. 4 pedang energi langsung mengarah ke perutnya. Putih kecil meringis kesakitan sambil menggoyangkan kakinya. Ia berbalik 2 kali di udara dan meludahkan api ke arah Hauren yang berada di tanah. Anjing kecil yang putus asa akan menggigit. Apalagi putih kecil adalah siluman binatang level bin. Jika seekor siluman binatang tidak menunjukkan kekuatannya, kau hanya berpikir aku seekor anak anjing kecil. Sebuah bola api terbang ke arah Hauren dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagus. Hauren menyeimbangkan dirinya saat tangannya mulai berkilauan, dan dia menangkap bola api yang ditembakkan sebagai sebuah protes oleh putih kecil. Petir Hundun dapat memusnahkan 5 elemen di dunia. Bola api petir 5 elemen terbuat dari elemen api. Serangan bola api langsung hancur dan berubah menjadi elemen murni. Hauren kemudian menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan untuk menyerap elemen itu. Di saat bersamaan, dia mengayunkan tangan kirinya dan menembakkan 5 pedang energi lagi ke arah putih kecil. Saat putih kecil menyadari ia tidak bisa melarikan diri, ia memutuskan tidak menghindar lagi. Ia mengaum dan meludahkan api. Api itu melelehkan kelima pedang energi dan terbang ke arah Hauren. Susunan formasi elemen air. 16 pedang energi elemen air membentuk barisan dan terbang melewati awan api. Air menangkal api. Sedang energi elemen air membentuk lubang besar di tengah awan api, dan kekuatan putaran pedang energi mematikan api dan terus terbang ke arah putih kecil. Mata hitam putih kecil terbuka lebar, dan potensi siluman binatangnya kembali meledak lagi. Ia meludahkan api dan membentuk banyak panah yang meniru pedang energi Hauren. 2 panah sepanjang 10 meter beradu di udara. Dar. Esensi putih dan esensi merah membentuk 2 bola dan mulai menyebar keluar. Kekuatannya membuat tabrakan itu hancur dan merusak batu-batu dan pohon-pohon di daerah sekelilingnya. Sang kultivator, yang menjaga susunan teleportasi dan beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya saat dia merasakan seluruh bukit berguncang. Dia telah melihat kultivator yang berlatih sendiri atau dengan yang lain tetapi tidak pernah seekor siluman binatang. Meski ada siluman binatang di dalam istana naga, mereka semua siluman binatang level rendah. Mereka yang bisa memuntahkan api bisa dianggap siluman binatang level tinggi. Shoot, 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 shoot. 7 pedang energi kembali dilontarkan ke arah putih kecil. Sang kultivator melihat dengan terkejut pada Hauren yang berada di tanah menembakkan pedang energi. Teknik apa itu? Tubuhnya ditutupi cahaya biru, tetapi dia menggunakan teknik dengan 5 elemen yang berbeda. Apa dia melatih teknik 5 elemen? Putih kecil, yang berada di udara, memuntahkan api lagi. Siluman binatang adalah binatang iblis yang jinak. Api yang mereka muntahkan bukan lidah api 5 elemen yang biasa. Api yang sangat panas membakar 7 pedang energi menjadi abu dalam sekejap.
Bola api berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan terus terbang ke arah Howren. Putih kecil mulai menggunakan kekuatan penuh saat Howren membuatnya sangat putus asa. Howren menyadari bola api itu luar biasa kuat. Maka, dia tidak berani menangkapnya. Malah, dia segera bergerak ke samping, menghindari serangan itu. Kelihatannya putih kecil sedikit. Menahan diri karena bola api itu kuat tetapi lambat. Boom! Bola api menghantam tanah dan membuat lubang yang sangat lebar seluas 4 meter di lembah. Kultivator yang menjaga susunan teleportasi kehilangan kata-katanya. Itukah kekuatan kultivator level Zen yang sebenarnya? Bahkan bola api yang dilemparkan siluman binatang telah mencapai kekuatan level Zen. Aku rasa kultivator yang terlihat muda ini telah memiliki kekuatan level Kun. Aum. Putih kecil sedikit marah saat ia menaikkan kepalanya di udara. Serangan bola api hampir sekuat lidah api semadi sejati yang melebihi 5 elemen. Serangannya bisa dibandingkan dengan petir Hundun, Howren. Di lembah fluktuasi esensi datang gelombang demi gelombang. Howren bisa merasakan putih kecil mengkonsumsi esensi alam untuk meningkatkan dirinya. Terakhir kali saat mereka bertarung melawan Zheng Yitao, ia tidak bisa menambah esensinya. Dan sekarang, di dalam susunan perlindungan, ia dapat menambah esensinya dari susunan perlindungan kapanpun ia mau. Mulut hitamnya mulai bersinar merah saat ia mempersiapkan untuk serangan gelombang selanjutnya. Putih kecil menyerap esensi yang berbentuk putaran, dan serangan berikutnya paling sedikit akan lebih 5 atau 6 kali lebih kuat. Wus-wus. Wus-wus. 80 pedang energi yang terbentuk langsung mengelilingi tubuh Howren. Karena Howren telah mencapai level Zen, dia dapat menggunakan susunan formasi ular satu baris yang jauh di atas susunan formasi dasar. Alasan mengapa dia datang ke area latihan yang sangat besar ini adalah untuk mempelajari bagaimana menggunakan susunan formasi pedang ini. 80 pedang energi keluar dari tubuh Howren dan mulai melayang di sekitar tubuhnya. Pedang energi mengarah ke atas dan mulai bergerak perlahan seolah-olah Howren penjelmaan dewa pedang. Kultivator yang melindungi susunan teleportasi tidak pernah melihat susunan formasi seperti itu sebelumnya. Dia begitu terpana sehingga dia tidak bisa bernapas. Aum. Putih kecil melepaskan bola api. Bola api mulai meluas menjadi bola api raksasa yang mengerikan dengan diameter 1 meter. Panas yang membakar berjatuhan dan hendak membakar semuanya. Meski Howren 100 meter jauhnya dari panas, rambutnya tiba-tiba berubah menjadi kering seolah-olah mulai terbakar. Ini adalah kekuatan lidah api semadi sejati. Kultivator yang melindungi susunan teleportasi bergegas meletakkan 2 batu roh tingkat tinggi ke dalam altar bundar. Mereka membahayakan jiwa mereka bukan berlatih. Setengah lembah akan hilang jika bola api raksasa menabrak tanah. Pada saat itu ke-80 pedang energi Howren terbang ke atas di saat bersamaan. Susunan formasi ular satu baris. Pedang energi 5 elemen bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah kepala dan ekor saat mereka membuat suara berderak. Dengan cahaya yang menyilaukan, 80 pedang energi membentuk ular yang panjang dan mulai melesat ke arah bola api. Dar! Bola api itu bertabrakan dengan pedang energi. Susunan pedang tajam menembus bola api dan menciptakan lubang besar di bagian tengah. Namun, bola api terus jatuh. Duar!
Bola api menghantam tanah dan menciptakan lubang yang sangat besar yang memiliki diameter 10 meter. Meski Howren segera menghindarinya, beberapa rambutnya ada yang terbakar, dan beberapa lubang muncul di bajunya karena api. Di atas langit, dua pedang energi terus menembak ke arah putih kecil. Menyebar. Howren mengatur pedang energi dengan pikirannya. Pedang energi yang semuanya berbaris menyebar menjadi 80 pedang energi dengan warna yang berbeda. Pada saat itu, Howren menyadari kemampuannya mengatur pedang energi telah meningkat satu level. Tidak hanya dia bisa melepaskan dan menarik mundur pedang energi, tetapi dia juga bisa. Tinggi di udara, putih kecil dikepung oleh 80 pedang energi yang berputar. Saat Howren belajar bagaimana menggunakan susunan formasi ular satu baris, dia sekarang bisa mengontrol pedang energi dengan bebas. Kultivator yang melindungi susunan teleportasi sangat terkejut. Tidak saja kultivator yang berusia 20 tahunan ini bisa melepaskan 80 pedang energi, tetapi dia juga bisa mengontrolnya untuk pergi kemanapun yang dia inginkan. Dan serangan itu menghancurkan bola api. Hanya kultivator level gen yang memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Saat 80 pedang energi mengelilingi putih kecil, ia mulai sedikit pusing dan marah. Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan 4 pedang energi yang paling dekat ke dalam perutnya. Karena Howren ragu-ragu sesaat dia menyadari dia kehilangan kontrol dari 4 pedang energi, putih kecil menelan 3 lagi pedang energi. Putih kecil adalah seekor singa, dan leluhurnya dikenal sebagai Suwani. Suwani menelan awan dan meludahkan asap. Ia akan memakan segala jenis esensi. Meskipun putih kecil putus asa, ia menahan dirinya dan hanya memakan beberapa pedang energi. Dalam perkelahian yang sebenarnya, ia dapat menelan berbagai jenis serangan. Howren melihat situasinya tidak bagus dan dia langsung menarik kembali ke 73 pedang energi yang tersisa ke dalam tubuhnya. Jika putih kecil terus memakan pedang energi, semua latihan dan kultivasi beberapa bulan terakhir akan terbuang sia-sia. Baiklah. Kau menang. Howren melambai pada putih kecil dan melemparkan 2 pil eliksir kepadanya. Putih kecil, yang sedang nakal, melihat pil itu dan segera turun ke tanah. Setelah pertarungan itu, Howren tidak lagi bisa memanggil putih kecil seekor anjing mati, karena ia memang singa salju tipe tarung. Yang ia butuhkan sekarang adalah lebih banyak latihan dan memperoleh lebih banyak pengalaman bertarung. Namun, Howren tidak tahu bahwa sebagai keturunan Suwani, tidak hanya putih kecil menelan esensi alam, kotorannya penyubur super untuk menumbuhkan rempah-rempah roh. Ayo, waktunya ke rumah Zi. Saat Howren melihat putih kecil mengunyah pil eliksir dan bersandar di kakinya, dia mengangkatnya dan melemparkannya ke kalungnya. Susunan formasi ular satu baris sangat kuat sehingga bisa dibandingkan dengan kekuatan kultivator level gen. Dan untuk putih kecil, kelihatannya bahkan 3 atau 4 kultivator level Zen tidak akan bisa mengalahkannya. Jika Lautan Timur dan Lautan Barat mulai saling bertarung, Howren percaya dia dan putih kecil punya kesempatan untuk bertahan hidup.